Sholli ala Nabi Hasimi Muhammadin wa alihi wa sallim taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, wabillah wa bisafati rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah ila hadrati sultan awliya ila zaman sayyidina Al-Fatihah. Kehadapan yang mulia seluruh ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah, Pondok Pesantren Suryalaya, wabil khusus Syekhuna wa Mursyidina Imam Makan wa Zaman wa Qaimu bi Amir Rahman, warisal kitab wa naibah Rasulullah Hadrati Syekh Muhammad Abdul Basakullah Mas'ud Al-Qadiri Naqsyabandi Al-Kamil Mukamil Qadiri. Teriring doa semoga pengasahabah Allah senantiasa Allah panjangkan usia dunia, disempurnakan kesehatan bahan barokah karomah dan segala karunia. Semoga Allah senantiasa tambahkan kepada beliau dan dicurah limpahkan kepada kita semua. Amin. Al-Mukarramin wal Muhtarramin, para kesepuhan hataman, para manakib, para guru, para asatidz, qari-qari amwal barika, ikhwan wal akhwat. Sangat saya hormati, semoga Allah memberikan khusus kepada sahibul bait, sahibul al-fuqah, Tersana Bapak Haji Sholihin beserta keluarga. Semoga khusus Bapak Haji Sholihin, umum seluruh yang hadir pada malam hari ini yang telah bersama-sama mendukung menjadi pelaku pengamal pelestari ajaran Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. Semoga pengorbanannya Allah balas dengan balasan berlipat ganda dunia dan akhirat. Hajat-hajat Bapak Sholihin khususnya umumnya kita semuanya, baik yang berhubungan dengan urusan dunia ataupun akhirat, semoga dalam ijabah kabul Allah Subhanahu wa ta'ala. Putra, putri, cucu mantu kita semuanya semoga dijadikan Allah dengan barokah karamah Hadrati Syekh Masyaallah Awas, dijadikan anak-anak yang saleh dan salehah. Segala urusan kita, segala bentuk persoalan kita, semoga semuanya ada dalam penyelesaian, ada dalam solusi yang terbaik. Amin ya Allah. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, tentu kita hari ini adalah bukan lagi seorang pengamal tarekat yang baru, tapi kalau menurut perhitungan waktu kita sudah berjalan hampir 4 tahun, masuk ke 5 tahun untuk di wilayah Madrasah Istiqomah Cimahi ini. Dan perjalanan waktu 4 tahun bukan perjalanan waktu yang sebentar tentu dengan berbagai rutinitas amaliyah beserta mungkin riadah-riadah yang dikerjakan oleh pribadi individu masing-masing. Diharapkan amalan yang kita kerjakan ini bisa berbekas dalam kehidupan, terutama bahwa tarekat itu adalah
tentang ilmu etika, ilmu adab. Maka hendaklah semakin hari ke hari semakin ke sini tentang etika kita, tentang tata krama kita, tentang sopan santun kita, baik dengan sesama atau di dalam majelis, bisa kita perbaiki tentu. Salah satunya kita tidak bisa duduk seenaknya di dalam majelis, karena dalam majelis ini yang hadir bukan hanya kita. Kalau Luqman, apalah Luqman ini, tidak perlu dihargai juga tidak jadi masalah. Tetapi yang hadir di majelis ini bukan hanya kita, tetapi di luar kita juga hadir, termasuk seluruh ahli silsilah. Maka hendaklah kita bisa menjaga etika. Bagaimana cara duduk yang baik dalam majelis, itu pun menjadi pelajaran buat kita. Cara kita ketika melaksanakan amaliyah, bagaimana sikap kita, tentu kita sudah terbina, sudah terdidik oleh perjalanan waktu kita beramaliyah. Jadi diupayakan kita dengan sesama kita saling mengingatkan. Karena ada orang yang mungkin melalui lisan seperti ini tidak paham, tetapi dengan kedekatan di luar majelis ini coba diingatkan, siapa tahu bisa memahami. Jadi ada kalanya saya kenapa suka rewel, karena dari hal-hal seperti itu yang bisa berdampak. Jangan menganggap perkara itu sebut sepele, tetapi karena kita menyepelekan perkara yang sepele ini bisa berdampak kepada kita. Kan tadi di dalam tanbih sudah dikatakan, segala sesuatu yang menimpa kita ini adalah sebenarnya hasil pekerjaan kita. Maka oleh sebab itu dunia ini adalah pilihan. Bagaimana cara kita pandai memilah dan memilih, bagaimana cara kita memanage setiap putaran waktu, sehingga setiap putaran waktu ini bisa menjadi putaran waktu yang terbaik untuk kita, putaran waktu yang bermanfaat, yang mendatangkan kebaikan untuk kita. Diharapkan seperti itu. Nah, sebelum memasuki lebih jauh lagi, masih dalam bulan Syawal, saya secara pribadi beserta keluarga yang tentu saya merasa banyak ngomong di forum majelis seperti ini tentunya banyak salah. Oleh sebab itu saya mengaturkan permohonan maaf secara pribadi dan keluarga kepada seluruh ikhwan, terutama kepada Pak Haji Solihin. Jaluk pangapunten nggih. Minta dimaafkan segala salah dan dosa. Teriring doa, taqabbalallahu minna wa minkum syiyamanna wa syiyamakum. Allahumma ij'alna minal a'idina wal faizin wa maqbulin. Qulu amin wa antum bil khair. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, di antara tradisi di negara kita yang tidak ada tradisi seperti di negara-negara yang lain, yaitu dua tradisi. Yang pertama sebelum Idul Fitri dan sesudah Idul Fitri. Sesudah Idul Fitri biasa kita menyebutnya itu tradisi mudik. Sesudah Idul Fitri tradisi disebut halal bil. Awas jangan salah nyebut. Jangan halal bihalal. Itu kalau dilihat halal bihalal, wazan dan mauzunnya tidak pas. Tapi al halal bil halal. Apa intinya? Halal bil halal bukan dimaksud kepada makanan, tetapi yang dimaksud dengan al halal bil halal adalah meluruskan perkara-perkara yang bengkok, meluruskan perkara-perkara yang kusut, membeningkan perkara-perkara yang masih keruh. Intinya kita dengan kita
saling membebaskan dari segala sesuatu perkara-perkara yang ada hubungannya dengan salah dan khilaf. Dan jika diantara kita masih belum lubar, ya lubar teh ngabebaskeun, maka kita belum termasuk orang yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, belum termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Berarti puasa kita belum membentuk pribadi kita menjadi pribadi yang bertakwa. Kita sudah tahu bahwa tujuan misi dari diperintahkannya puasa ini adalah la'allakum supaya bertakwa. Maka tentang perihal orang yang bertakwa ini tentu harus diketahui indikatornya, yang mana Allah sendiri yang menjelaskan tentang indikator orang yang bertakwa itu. Salah satunya senantiasa bersegera dalam rangka mencari ampunan Allah. Artinya meningkatkan taubat, meningkatkan inabahnya, meningkatkan prosesi pengembalian kita kepada Allah. Kalimatnya wasari'u, bersegeralah. Bahkan Abah Anom di dalam kitab Miftahul Sudur bukan hanya wasari'u ila magfiratin, bukan, tetapi bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan bersegeralah kamu bergabung dengan para ahli-ahli ruhani. Kalimatnya dua. Bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan bersegeralah kamu bergabung dengan para ahli-ahli ruhani. Karena sebentar lagi waktu akan ditutup. Siapa tahu kita tidak kebagian. Nanti tidak ada lagi orang yang mengantarkan kamu ke alam sana. Kemana maksud ke alam sana? Ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi mudik yang sebenarnya, kampung halaman yang sebenarnya adalah kampung akhirat. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala tempat kembali kita. Tempat kembali kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Negeri kita yang sebenarnya, kampung halaman kita yang sebenarnya adalah akhirat. Maka tadi qari kita Ustaz Ipan membacakan surat Al-Hasyr. Kalimatnya yang dipanggil tentu nidanya adalah orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Terus pertama perintah takwa. Selalu yang dipanggil ketika perintah takwa adalah orang yang beriman. Karena tidak semua orang yang beriman itu memiliki takwa. Gitu. Kalau orang yang takwa itu pasti memiliki iman. Makanya dipanggil ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri ini memperhatikan sudah berbuat apa untuk hari esok. Hari esok ini Pak Haji Solihin bukan besok, setahun, 2 tahun, bukan, tetapi sampai ke negeri akhirat, sampai ke negeri kita tempat kembali. Sudah berbuat apa? Maka saya katakan tadi, dunia ini adalah pilihan. Silakan kau berbuat sesukamu, tetapi ingat, semua perbuatanmu akan kembali kepada kita. Itu wasiat Malak Jibril kepada Rasulullah. Wa'mal ma syi'ta fa innaka mufarriqu anhu. Silakan engkau berbuat sesukamu, tetapi ingat, semua perbuatanmu akan kembali kepada kita. Apakah kita mau termasuk orang-orang yang menghalang-halangi kebaikan orang lain, atau bahkan mungkin jadi penghancur agama, atau mau menjadi orang yang
hamba Allah yang baik tentunya. Yang tentu yang diharapkan seperti itu. Tentang kalimat abdi, itu kalimat yang tidak populer sebenarnya Pak. Hamba, seperti tadi Syekh Abdul Qadir ya sudah menjadi kebiasaan beliau setiap di hari raya ini membeli hamba-hamba sahaya. Kalau hamba ini tidak disandingkan, tidak diidopatkan dengan apapun, seperti tidak ada harganya. Karena seorang hamba cenderung identik ketika kalimat abdi adalah hamba sahaya. Tetapi ketika kalimat abdi diidopatkan, digabungkan dengan lafaz Allah menjadi Abdullah atau Abdillah, maka ini adalah sebuah nama yang diidam-idamkan oleh seluruh orang yang beriman. Karena dikatakan Abdullah itu hamba Allah. Hamba Allah ini adalah betul orang-orang yang menghambakan dirinya, dohir batinnya hanya untuk Allah. Tentu bukan perkara mudah tentang hal ini. Termasuk saya merasakan untuk menjadi hamba Allah yang sebenarnya bukan perkara mudah. Perlu perjuangan, perlu pengorbanan, perlu ilmu. Maka bukan perkara mudah untuk menjadi seorang hamba Allah ini. Maka bersyukurlah kita, walaupun kita ini, walaupun mungkin saya belum bisa menjadi hamba Allah yang sesungguhnya, maka ketika kita dipertemukan dengan hamba Allah yang sesungguhnya, maka bergabunglah dengan dia. Makanya Pak Alim mengatakan bergabunglah dengan para kapilah ruhani. Yang dimaksud kapilah ruhani di sini adalah hamba-hamba Allah yang sesungguhnya, yaitu para ahli sufi, orang-orang yang takwanya sudah sempurna, orang-orang yang sudah senantiasa bersama-sama dengan Allah. Maka walaupun kita belum bisa menjadi hamba Allah yang sesungguhnya, ketika kita bergabung dengan orang-orang yang sudah bisa bersama-sama dengan Allah, kita pun akan terbawa. Nah, disinilah keuntungan kita yang memiliki seorang guru yang sudah husul dan mampu mengusul. Saya pernah mencatat tentang artikel bergurulah, berwasilahlah kepada guru yang sudah sampai dan mampu menyampaikan. Karena apa? Kalau melihat ibadah kita dari sejak kemarin Ramadan, tentu kita bisa membaca, tentu kita bisa mengevaluasi sejauh mana ibadah kita. Kadang saya suka malu sendiri Pak, Kang Ustaz Dadang, sok izin kadang ibadah di Ramadan ke Ramadan, perubahan anak belum dirasakan yang signifikan. Kalau mungkin perjalanan sinyal internet mah lambat gitu, lemot gitu. Jalan di tempat. Dari dulu sampai sekarang masih tingkatan PAUD dirasakan, masya Allah, ternyata betapa sulit untuk menjadi hamba Allah. Saya merasakan begitu Pak. Setiap memasuki bulan Syawal, yang terlihat itu bukan kehebatan, bukan kelebihan, justru semakin terlihat kelemahan dan kejelekan kita. Yang saya rasakan seperti itu Pak. Setiap memasuki Syawal, kok kenapa yang saya lihat justru kejelekan, justru kelemahan, bukan justru dilihat seperti orang wah bersorak-sorak seolah-olah sudah menang dalam pertempuran 1 bulan ini. Justru terbalik. Saya pribadi merasakan ketika beres Ramadan, kenapa
Kenapa yang terlihat saya semakin jelek, semakin kekurangan semakin terlihat? Saya kadang berpikir, ini orang yang merayakan Idul Fitri, mereka bersorak, berpoya, bersenang-senang, bersukaria, seolah-olah telah menyelesaikan pertempuran yang 1 bulan. Ini apakah salah yang saya? Apakah yang salah ini saya? Atau bagaimana ini sebenarnya? Maka tentang hal ini kan namanya perjalanan spiritual, perjalanan batin. Tidak akan sama merasakan. Tentu diharapkan dengan setelah selesai pasca kita melaksanakan ibadah saum dan segala perlengkapannya, tentu yang diharapkan kita menjadi orang yang betul-betul beridul fitri tentunya. Nah, maka kadang-kadang saya suka merasakan sebelum saya belajar tarikat dan setelah saya belajar tarikat. Nah, saya berbicara bukan orang lain, tetapi pribadi saya, pengalaman yang saya rasakan. Sebelum belajar tarikat, kita melaksanakan Idul Fitri ini betul dirasakan seolah-olah meraih kemenangan ini karena kita sebulan sudah melaksanakan puasa. Jadi saya tamat puasa sebulan, hore lebaran. Nah, tadinya saya sebelum belajar thariqat. Tetapi ketika sudah belajar thariqat, yang saya rasakan kok berbeda. Bukan kemenangan yang saya rasakan, geningan. Apa namanya? Ya tadi ibadah satu bulan ini kok untuk dirasakan kembali kepada fitrah ini bukan perkara mudah ternyata. Kan Id itu kembali, fitri itu kesucian manusia, artinya kembali kepada fitrah manusia. Fitrahnya manusia ini ibadah. Fitrahnya manusia ini zikir kepada Allah. Alastu birabbikum, kan dulu seperti itu fitrah manusia. Fitrahnya manusia seluruhnya ruh pada waktu itu berzikir kepada Allah, ibadah kepada Allah. Itu fitrah manusia. Maka Idul Fitri yang sesungguhnya, kalau kita tidak belajar dzikir thariqat, sulit untuk meraihnya. Sudah belajar dzikir thariqat saja masih dirasakan tadi, jalan di tempat dirasakan. Kenapa dirasakan jalan di tempat? Orang dididik 1 bulan dengan berbagai ibadah. Kadang-kadang yang jadi istiqomahnya ibadahnya berapa persen? Udah beres puasa Syawal? Udah beres? Termasuk saya, sedikit masih berjalan karena beres awal-awal Ramadan sibuk kesana kemari, alasan itu sebenarnya. Tapi memang tidak bisa mengelak dengan kegiatan tersebut. Sana warawiri kermah momena warawiri katambah hoream. Nah, jadi alasan maka mari mumpung masih ada bulan Syawal, kita geureuh deui. Minimal ya dapatlah 6 hari itu. Maka ibu-ibu yang haid jangan melaksanakan saum Syawal, tetapi niat qadha di bulan Syawal. Karena nanti puasa Syawalnya terbawa, ya. Jadi niat ngodok
niat saum qadha dilaksanakan di bulan Syawal. Nanti sunnah Syawalnya pun terbawa. Karena dalam kitab usul fikih ibadah sunat itu ketika dilaksanakan ibadah yang wajibnya otomatis terbawa. Ya, dapat 2 keuntungan. Niatnya qadha, niat membayar qadha. Nah, itu tentang Idul Fitri. Maka kita bersyukur orang-orang yang sedang belajar menempuh perjalanan rohani yang dididik oleh Syekh Mursyid yang masih ada. Maka dikatakan Syekh Mursyid yang masih ada ini tentu yang hidup jasadnya. Syekh Mursyid ini sudah pasti hatinya hidup. Jangan mengatakan Syekh Mursyid yang hidup jasadnya, apakah hatinya hidup? Otomatis ketika disebut Syekh Mursyid yang hidup, hatinya pun hidup. Karena Syekh Mursyid ini mampu menghidupkan hati orang-orang yang mati. Ya. Maka alhamdulillah kita semuanya sudah dipertemukan dengan Syekh Mursyid. Bahkan ketika kita bermohon sesuatu pun, ini akidah dalam tarekat perlu saya jelaskan. Dijelaskan dalam kitab Haqaiqul Haqaiq dan kitab Bahjatul Asrar. Penjelasan dalam kitab tersebut. Tetapi penjelasan kitab Haqaiqul Haqaiq dan kitab Bahjatul Asrar dicatat dalam manqobah. Sampaikah ada seorang murid yang saking mahabbahnya kepada Syekh Abdul Qadir ditanya oleh malaikat Munkar Nakir. Malaikat Munkar Nakir teh nanya, "Man rabbuka?" Syekh Abdul Qadir. "Waman nabiyuka?" Syekh Abdul Qadir. "Waman imamuka?" Syekh Abdul Qadir. Ngaledek malaikat. Itu teh kenapa lain ngaraseuri? Abah kemarin ketika saya silaturahim Syawal hari Selasa saya ke sana. Abah nanya, "Tos gaduh kartu Jatman, sudah punya kartu Jatman?" "Alhamdulillah sudah, Bah, saya mah." Syukur. Kenapa? Penting jangan sakit jual. Eta saking pentingna lamun maot simpen we kartu Jatman di layon teh. Lamun maot eta kartu Jatman simpen we pada jenazah teh. Asupkeun dina kain kapan, asupkeun. Da malaikat Munkar Nakir moal wani nanya. Kata Allah. Malaikat Munkar Nakir tidak akan berani nanya. Sebab apa ada kartu Jatman? Kenapa? Orang yang sudah memiliki kartu Jatman berarti sudah punya mursyid cirinya. Orang yang sudah punya mursyid, malaikat Munkar Nakir mau nanya. Catat eta. Eta akidah eta. Akidah tarekat eta. Teu kudunan moal wakananya. Man robuka moal daikeun geus ningali kartu Jatman dibikin. Semua daikeun. Semua nanya malaikat teh. Lain ngaraseuri, benar itu akidah itu. Akidah. Kenapa? Di dalam kitab Haqaiqul Haqaiq Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, "Namamu aku jadikan sama dengan namaku dalam hal keutamaan dan kemanjurannya." Allah berfirman kepada Syekh Abdul Qadir, "Hei Abdul Qadir, namamu aku jadikan sama seperti namaku dalam hal keutamaan dan kemanjurannya." Maka lamun aya murid ditanya ke malaikat, "Man rabbuka?" Syekh Abdul Qadir. Benar eta teh. Da sarua nyebut nama Allah. Maka itu hanya yang mewakili. Hakikatnya seluruh silsilah Thariqah Qadiriyah Naqshbandiyah As-Suriyah bil khusus guru mursyid yang ada di tengah-tengah kita yang membimbing kita terus siang dan malam, Syekh Muhammad Abah Aos. Ibu bapak, kalau ibu pengen tahu akidah dalam tarekat itu, sekarang itu seluruh
kehidupan kita, kematian kita, bahagia, senang dan segala sesuatunya sudah Allah berikan kepada Abah Aos. Kalau pengen tahu mah. Jodoh, pati, bagja, jeung cilaka na murid-murid kabeh geus dipasrahkeun ka guru mursyidna. Itu firman Allah. Murid-murid kabehanana geus dipasrahkeun ka kaula. Kata siapa? Kata Syekh Abdul plus kata Abah seperti itu. Ini akidah, ini perlu diluruskan lagi. Akidah murid ini teh. Ngarasi murid teh nyaho etika ka guru teh. Bagja cilaka jodoh patina kabeh ge ku Allah geus didikeun ayeuna mah. Jadi tiwalik ayeuna mah karena saya berbicara dia di tengah-tengah orang-orang tarekat. Allah itu bagaimana Abah? Catat. Kalau kata Abah, nih pantas jadi wali, jadi di hadapan Allah. Benghar. Kata Abah gitu begitu. Kata Abah, kamu bakal boga. Allah pun akan mengabulkan. Karena basmalati minal arif manzilatukun minallah. Ya. Basmalati nyebutna jenengan Allah, orang yang sudah makrifat nyebut entah gitu. Kata Abah, jadi di hadapan Allah. Hamnya Abah itu beda dengan hamnya kita. Hamnya kita mah poho, hamnya Abah ingat ke Allah. Maka saya kenapa suka agak sedikit memperhatikan bab adab kepada guru. Karena apa? Di dalam Bahjatul Asrar diterangkan jodoh, pati, bagja, cilaka, susah, senang nak si murid kabehanana geus dipasrahkeun ka guruna. Tinggal kumaha urang kan jadi guru. Nama. Eta mah terserah rek yakin rek henteu ngan tugas kuring ayeuna ngabejaan. Tugas saya hanya memberitahu. Tinggal bagaimana etikamu, adabmu kepada gurumu. Percaya bakal bukti, terpercaya ya sebagaimana apa yang disangkakan. Karena aku itu bagaimana yang disangkakan olehmu. Kalau kamu menyangka aku mampu, maka pasti aku mampu memberikan sebagaimana yang kau iktikadkan. Saya punya keyakinan kalau Abah sudah akan merubah nasib muridnya, tidak susah. Kalau Abah, kamu bakal punya segala, tapi tungguan sabar heulanya beberapa bulan ini. Cek Abah teh, geus tong usaha wae. Ayeuna mah maneh teh cicing di dieu, sok konsentrasi di dieu. Engke ku Abah dijamin. Yakin itu. Pendidikan Abah karena Syekh Mursyid adalah sang muadzin, sang pendidik. Ya. Seorang mursyid adalah sang muwahhid, sang pemersatu. Kita disatukan, kita dididik oleh beliau. Maka kenapa saya suka menyarankan sok atuh kanu jadi guru teh munjungan nyiapkeun waktu ngeresakeun sok kali itu munjungan. Karena apa? Di dalam guru mursyid ada 4, ibu, bapak. 1, magfirah, pengampunan Allah ada di guru mursyid. Rahmat Allah ada di guru mursyid. Ijabah Allah ada di guru mursyid. Barokah Allah ada di guru mursyid. Jadi kalau kita belum bisa mengunjungi beliau secara dohir, secara istiqomah, di mana-mana ayat majlis manaqib hadiran. Ya. Tetapi penting secara jasad juga. Ya. Kalau belum mampu secara jasad, belum istiqomah, manaqib hadiran. Maka yang punya manaqib beruntung sebenarnya. Yang punya manaqib beruntung. Kenapa beruntung? Didatangan ku guru, lain orang nu datang, guru nu datang ka dieu. Tuh. Bisa terpercaya sok. Ayeuna beuntak geura. Ada. Ya, jadi jangan disangka
forum seperti ini guru-guru kita tidak hadir. Kurang lah panon peda mata peda. Bolotot tapi teu ningali. Mata kenapa teu ningali? Ada kadinya ada. Keyakinanana belum masuk karena keyakinan orang-orang tarekat. Kalau keyakinan orang tarekat ketika disabdakan guru bersabda yakin. Ketika yakin sudah tidak ada keraguan-raguan. Kalau guru sudah bersabda yakin. Di mana manqobah dibaca Abah hadir di situ. Itu sabda beliau. Ya. Jadi mohon tingkatkan khidmat kita kepada beliau. Karena sekarang saya sudah memberitahu, sudah menjelaskan masalah yakin dan tidak terserah Anda selanjutnya. Kebahagiaan, susah, bahagia, jodoh, kematian dan semuanya sudah Allah pasrahkan kepada gurumu. Karena kita sudah menjadi kepunyaan beliau, kita ini sudah menjadi milik beliau. Bahkan yang bertanggung jawab di hadapan Allah bukan kita sekarang, beliau yang bertanggung jawab di hadapan Allah. Makanya beliau berkata, aku akan berdiri di pintu jahanam. Karena siapa tahu murid-muridku ada yang dimasukkan dalam jahanam, aku yang bertanggung jawab. Aku adalah hujah Allah untuk kamu sekalian. Ini bukan berkata cuap. Ini masalah akidah, Pak. Ini akidah dalam tarekat ini. Sejauh mana Anda meyakini guru mursyid Anda? Kalau Anda tahunya hanya seorang kiai, ada abah mah seorang kiai ngabimbing ilmu, berarti Anda belum masuk ke wilayah tarekat. Anda belum masuk ke wilayah beliau. Ini tarekat, Pak. Bukan syariat kita. Berbicara tarekat, dimensinya sudah berbicara dimensi batin. Berbicara dimensi batin sudah tidak ada yang menghalang. Yang namanya batin sudah tidak ada sekat, tidak ada. Sekarang kita berbicara ingat beliau kepada kita sama. Maka berupayalah kita agar masuk ke dalam kolbu beliau. Berupayalah kita agar masuk ke hadrah beliau. Hadrah beliau itu kolbu. Kolbu beliau adalah hadrah Allah. Kalau kita senantiasa ada dalam kolbu beliau, diingat oleh beliau, berarti kita ada di hadapan hadrah Allah. Kolbu syekh hadratullah ya ayyuhal murid. Kolbu gurumu adalah hadrah Allah. Kalau kita ingin masuk ke dalam ruang dimensi kesadaran Allah, datanglah kepada gurumu, masuklah ke dalam kolbu gurumu. Bagaimana caranya? Ya seperti ini, taat, patuh kepada apa yang jadi petunjuk-petunjuk beliau. Perbaiki adab, khidmat, tingkatkan, itu caranya seperti itu. Nah, maka saya suka mengatakan, cobalah perbaiki adab, tolong diberitahu. Siapa tahu kalau saya yang ngomong tidak bisa masuk, itu mah kepada teman dekat dikasih tahu. Orang itu ada yang dirinya tahu, ya, tetapi ada juga yang dirinya tidak tahu. Karena ketidaktahuannya kita yang tahu wajib memberitahu. Gitu. Bukan apa-apa, menjaga kehormatan. Gitu. Ya. Ketika kita mau menghargai orang, sebenarnya kita orang yang berharga. Gitu. Ketika kita tidak mau menghargai orang, sebenarnya kita tidak mempunyai harga. Mudah Pak Haji. Kalau kita orang lain tidak hormat kepada kita, tidak usah repot-repot, capek-capek mikirin, tidak usah. Orang yang tidak bisa menghargai orang lain, itu ciri dia tidak memiliki harga di hadapan Allah. Catat itu. Mudah sekarang. Maka orang lain hormat atau tidak hormat kepada kita mah lempeng saja. Hormat untuk pribadinya, tidak hormat untuk pribadinya. Sekarang begitu. Hormat dia kepada kita, berarti dia punya harga di hadapan Allah. Dia tidak hormat kepada kita, berarti dia tidak punya harga di hadapan Allah. Mudah. Kalau sudah yang dilihat itu lempeng, rek hormat, tidak terserah dia aja.
Cuman yang kita perlu perlu perhatikan, awas bisi bibit-bibit virus-virus yang merusak kepada amal kita masuk ke dalam diri kita. Salah satunya tadi gila sanjungan, gila hormat. Kalau kita sudah menjadi orang yang gila hormat, berarti kita sudah terhinggapi apa yang disebut dengan penyakit kibrun. Setitik biji kesombongan dalam diri kita tidak akan bisa masuk ke dalam hadrat Allah. La yadkhulul jannah, tidak akan bisa masuk surga. Ya. Kepada orang yang di dalam dirinya ada setitik kesombongan. Ya. Jangankan kepada surga, ke hadapan Allah pun tidak akan bisa. Indikasi kesombongan tadi, merasa diri lebih baik dari orang lain, merasa pintar, merasa terhormat, hayangna disanjung we, dihormat we, bunga hormat ka batur teh, mending hargaan ka batur teh juga mahal teh. Da bahasa mah teu meuli atuh. Belajar kita menghargai orang, Pak. Sedekat-dekatnya kita dengan guru mursyid kita, tetap harus menjaga adab. Awas, kontrol diri. Jangan mentang-mentang ada saya mau sedeket aja. Jadi kali tuna teh bisa hati-hati. Terjebak Anda. Terjebak ke dalam talbisul iblis. Masuk ke dalam jaring-jaring setan, jaring-jaring iblis. Jadi Masya Allah, tarekat ini sangat sangat tipis. Terjerumusnya tipis, jarak antara jarak antara adab su'ul dan husnul adabnya sangat tipis. Kita beginilah, kita dalam hati kita ngagerentas dina hate, tuh yakin ka abah naon da sarua wae geuningan. Bedana jeung kiai nu lain, Anda sudah tidak ada kita guru. Walaupun dalam hati. Karena adab yang pertama seorang murid adalah yakinuka bi anna saykhuka mursyiduka. Itu adab yang pertama. Kudu yakin bahwa gurumu adalah syekh mursyid bagimu. Kudu yakin eta heula. Maka berbicara syekh mursyid sagala-galana, bahkan roh kita pun sudah dalam genggaman beliau. Kalau pengen tahu. Maka saya kemarin menangis. Saya sujud kepada beliau, masrahkeun sagala-galana. Tos sakit. Nyanggakeun sadaya-daya. Abah. Kumaha abah? Abah. Ya, tos. Sudah tenang. Sudah diasuransikan ke abah. Mata korbanyakeun ari Mang Lukman asuransinya ka mana? Asuransinya pangarsa abah. Gitu mana? Ka mana-mana sedang tugas di abah. Kenapa? Ibu kalau pengen tahu Malak Ijroil? Tahu? Malak Ijroil tahu? Apa tugasnya? Nyebut nyawa. Moal daekeun nyabut sembarangan dudut moal daekeun. Datang, assalamualaikum ya wali Allah. Salam, naon? Kalau meureuna kitu meureuna. Kada memang kitu komunikasina teh. Aya naon? Saya datang melaksanakan tugas dari Allah untuk mengambil ruh si Fulan bin Fulan karena jatahnya sudah habis. Kalau kata Abah, jangan, Abah masih butuh dia. Sudah balik kepada Jibril teh. Jika hareunya seperti guyon tapi benar ya. Sita percaya tanyakeun ka Abah. Lamun Abah nu begini tah, lihat perhatikeun. Lamun kita teh keur ngobrol jeung malaikatnya ho. Enggak lagi. Ngobrol jeung malaikat hanya mana murid-muridna ontong. Ieu mah Abah butuh ieu nana kelinana.
Jadi kudu yakin ka guru mursyid teh kudu buleud yakin teh. Ya. Jadi ayeuna mah urang geus teu kudu banyak teu kudu luh-lah. Kita mah sekarang punya guru mursyid. Yang terpenting apa yang menjadi petunjuk-petunjuk itu kita laksanakan. Lamun aya kesulitan ngabek hese cek kasarna liuk netek semplak nyicak semplak pokokna mah alah segala mentok isti'anahna atau sugan unggal jam sabaraha teh kitu. Sugan isti'anahna unggal jam mata dawa mulut teh kitu. Sajam sakali isti'anah minta pitulung ka Allah. Gitu ya. Insyaallah kita bagus membanggakan, mengagungkan harus, tetapi jangan sampai kita mengagung-agungkan kita kejeblos. Kita mengagung-agungkan kitanya sendiri tidak bisa menjadi kebanggaan. Ketika ditanya apa itu tarekat, jawabannya ngawur, itu salah satunya menjaga kehormatan guru sebenarnya. Maka yang terbaik ketika Anda ditanya tentang tarekat, ditanya tentang mursyid, kalau belum jelas dan lengkap informasinya, tolong sampaikan saja dengan jujur. Maaf, informasi tentang tersebut saya belum lengkap, belum komplit, dikhawatirkan salah. Kalau Anda ingin tahu tentang sedalam-dalam tarekat, hadir saja di majelis manaqib di sini. Itu saja mudah. Daripada Anda nanti menjelaskan tarekat tetapi salah, guru yang tercoreng, Anda yang kejeblos. Makanya orang tarekat gitu akhirnya kehormatan guru harus dijaga. Jadi di samping kita mengagungkan harus, tetapi kita pun harus menjadi kebanggaan guru dengan cara tambah ilmu, tambah amal, tambah akhlak. Siap? Harus siap. Insyaallah kita jaga bersama-sama kehormatan guru kita jaga bersama-sama kehormatan ajaran tarekat Qadiriyah Naksabandiyah Pondok Pesantren Suryaraya. Mudah-mudahan pengorbanan Bapak Solihin Allah membalas dengan balasan berlipat ganda. Usahanya semakin maju, semakin berkah, semakin besar untungnya untuk bekal ibadah kita kepada Allah. Teriring kita semua yang bersama-sama membantu, mendukung, mendoakan beliau semoga di hadapan Allah sama diijabah apa yang jadi cita-cita kita semua. Amin. Bi karomatihim wa syafaatihim al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma shalli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma shalli ala nabiyil